Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Yom Rison, selamat hari Minggu tanggal 9 November tahun 2025. Kita bersyukur sama Tuhan pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini, kita belajar bagaimana kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Di dalam firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikan dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya. Tema firman Tuhan pada saat ini, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam hidup ini, bagaimana kita menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, hidup kita secara utuh. Ya. Tidak ada lagi begini, tapi secara utuh kita serahkan kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Jadi serahkan kepada Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Setiap apa yang menjadi pergumulan dalam keberadaan kita. Kita tahu begitu banyak sekali pergumulan yang ada. Kita tahu banyak sekali yang kita inginkan dalam hidup ini. Ya, pergumulan-pergumulan yang ada, entah itu pergumulan untuk pekerjaan, dalam usaha bisnis, entah pergumulan dalam pelayanan, entah pergumulan untuk pendidikan anak, pergumulan untuk pembelian tempat ya ibadah, pergumulan, banyak sekali pergumulan yang ada. Tapi firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Serahkanlah hidupmu, artinya jangan sampai kita khawatir dengan hidup kita. Ketika hidup kita udah serahkan kepada Tuhan seutuhnya, jangan lagi ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ketika kita khawatir, maka mulailah kita jauh dari Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Ya, jadi dalam hidup ini kita mau belajar menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kemampuan. Ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita menyerahkan setiap masalah persoalan kita di hadapan Tuhan, kita ceritakan masalah kita, ya. Di Matius 11:28 sampai 29 jelas katakan sampai 30, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi kita belajar. Ya. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut, kata
kata firman Tuhan, kata Yesus. Jadi dalam kehidupan kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan, Dia akan bertindak sendiri. Dia yang akan menyelesaikan setiap masalah persoalan dalam kehidupan kita yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini tentunya banyak sekali pergumulan yang ada. Banyak sekali apa yang kita harus lakukan, banyak sekali yang kita gumulin. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah melakukan firman Tuhan. Pergumulan bisa banyak, tapi satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu lakukanlah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Ada hakmu. Yang penting bagaimana kita menyerahkan hidup kita secara penuh di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala yang kita perlukan. Pergumulan kami dalam pelayanan yang ada, saya cuma bersyukur aja kepada Tuhan. Sampai hari ini saya belum lantai. Yang saya uruk, saya belum lantai. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan itu adalah suatu kepercayaan yang ada, yang kita harus kerjakan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari lakukan firman Tuhan. Jadikan hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Dalam tutur kata kita, dalam perkataan kita, kita mau tetap ada di dalam ladangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini tentunya banyak sekali pergumulan yang ada. Banyak sekali. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, dan kita yakini, kita belajar untuk mengimani apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bahwa ketika hidup kita berikan secara utuh di hadapan Tuhan, ya, kita serahkan setiap apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan, kepadanya. Terkadang kita sebagai jemaat Tuhan, hamba Tuhan, siapapun, terkadang kita tidak percaya. Apa iya ya Dia akan bantu? Apa iya Dia akan memberkati? Apa iya Dia akan mengadakan? Apa iya ya? Tapi ingat satu hal, Tuhan ingin memberkati kehidupan kita. Tuhan ingin mengadakan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi dalam hidup kita ini sebagai anak Tuhan, mari tetap percaya kepada Tuhan. Tantangan, rintangan pasti ada. Masalah pasti ada. Badai pasti ada. Tapi kalau ada Tuhan, Tuhan yang akan menyertai. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Tuhanlah yang akan memberikan sukacita dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan memberikan kita damai sejahtera. Sahabat Kristus, jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita percaya kepada Tuhan. Ya, kata firman Tuhan ayat ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mungkin selama ini kebenaran yang kita miliki, yang kita sampaikan, orang tidak dengar, orang tidak mau dengar. Tapi satu waktu firman Tuhan katakan itu akan muncul. Mereka akan mendengarkan perkataan. Karena ada kebenaran Kristus, ada kebenaran Tuhan dalam hidup kita, ada kebenaran Tuhan yang berdiam dalam hidup kita. Kebenaran itu kita sampaikan karena kebenaran itu berasal dari Tuhan.
Sahabat Kristus dimanapun berada, mari dalam hidup ini kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Mari kita mau tetap setia sama Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mencintai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Ya. Seringkali kita lah yang meninggalkan Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang dalam hidup kita. Kita mau buka hati, kita mau mengintrospeksi diri kita. Kita harus melihat keberadaan kita, harus percaya sama Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Yohanes 13 ayat 13, Dia adalah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Ya. Pergumulan hidup kita begitu banyak. Saya bergumul untuk pelayanan yang ada. Kerinduan saya supaya tempat ini yang kami pakai, kami beli untuk tempat ibadah. Tapi itu kerinduan. Kami sudah bawa dalam doa. Yang pertama. Yang kedua, kerinduan kami adalah untuk banyak jiwa datang beribadah di tempat ini. Ketiga, kerinduan kami untuk supaya ada musik. Pelayanan yang ada musik, ada gitar, ada keyboard, ada bass, ada banyak. Lalu kerinduan kami apa lagi? Untuk pendidikan anak-anak. Banyak sekali yang kami gumulkan. Untuk pelunasan tempat pos PI yang ada di Maja, di Permata Mutiara Maja. Banyak. Tapi inilah pergumulan hidup. Pergumulan hidup kita harus lewati. Pergumulan hidup itu kita harus jalani. Selagi kita masih hidup, kita ada pergumulan. Selagi kita masih hidup, tetap kita ada pergumulan hidup. Ya. Pergumulan ketika kita bergaul, mungkin ada yang cerewet, ya, ada yang menindas, ada dengan perkataan dan wow, Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku kemampuan, Tuhan berikan aku sukacita. Jadi dalam kehidupan kita ini kita mau belajar memahami keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Bergaul karib di hadapan Tuhan. Bangun mezbah doamu dengan Tuhan. Ketika serahkanlah hidupmu, itu adalah pergumulan kita. Kita bangun hubungan kita dengan Elohim, dengan Tuhan kita, dengan Yeshua HaMashiach, dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang akan memberikan kita sukacita. Sahabat Kristus dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada, tetap setia sama Tuhan. Dunia sudah mulai bergejolak. Orang mulai mencari ini, mencari itu. Tapi satu yang kita harus menyadari, Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita sedetik pun. Mari tetap setia sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Dia tetap memperhatikan hidup kita. Dia tetap memperhatikan sampai kedalaman hatimu. Dia tahu. Karena Dia adalah Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Mungkin selama ini kita mulai melupakan Tuhan. Mungkin selama ini kita mulai jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan inginkan dalam hidup kita tetap setia sama Tuhan. Haleluya. Tetap setia sama Tuhan.
adakan hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Adakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun doa pagi, bangun ya doa siang, bangun doa malam, bangun di hadapan Tuhan. Mezbamu, bangun mezbamu di hadapan Tuhan. Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Mari sahabat Kristus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Saya sangat bersyukur pada hari ini ya, ada orang-orang yang memberkati untuk pelayanan yang ada, untuk biaya anak yang ada. Itu semua karena Tuhan yang menggerakkan. Tuhanlah yang menggerakkan. Jadi mari tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ketika ada masalah persoalan, Tuhan mau hidup kita berharap kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau dalam hidup kita menyerahkan secara total hidup kita di hadapan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan, berkati bangsa-bangsa, berkati negara-negara dimanapun berada. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap persoalan masalah yang mereka hadapi. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berkati setiap usaha mata pencarian dari umat-umat-Mu dimanapun berada. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Baik pun untuk pekerjaan Tuhan, baik pun untuk pelayanan yang ada, baik pun untuk pendidikan anak-anak yang ada. Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih memberkati setiap gereja-gereja yang ada di dunia ini. Memberkati bangsa-bangsa, memberkati bangsa Indonesia, memberkati bangsa Israel. Makasih Tuhan, terima kasih kami memberkati khusus bangsa Israel Tuhan. Sebab firman-Mu berkata barang siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Kami memberkati bangsa Israel. Bersyukur, berterima kasih buat kasih anugerah-Mu. Setiap pergumulan kami untuk rencana, untuk pembelian tempat ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik pun untuk pelunasan di Permata Mutiara Maja, Tuhan adakan. Terima kasih mengucap syukur. Berterima kasih buat kasih setia-Mu. Akhirnya terimalah berkat damai sukacita, cinta kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.